turns to. Working hard all day, don't step on my shoes and find me a pocket full of change. Just got paid today, got me a... No, don't serve her. Don't serve another. It's 1 a.m. and your mother's making an ass of herself. Kisah dimulai di Amerika, di mana kita dikenalkan dengan seorang remaja broken home bernama Annie Manny karena kedua orang tuanya menjadi pecandu narkoboy. Meskipun belum cukup umur, Annie selalu mengantar jemput orang tuanya hanya demi membeli narkoboy. Pada suatu hari saat perjalanan pulang, Annie merasa sangat ketakutan karena dari tadi polisi terus membuntuti. Annie khawatir polisi akan mencegatnya karena mengendarai mobil padahal masih di bawah umur. Annie menghentikan mobil dan bingung harus berbuat apa karena jika sampai ketahuan maka orang tuanya bisa ditangkap polisi. Tapi Annie terus diyakinkan oleh sang ayah agar tancap gas karena sang ibu saat ini membawa banyak narkoboy. Akhirnya dengan sangat nekat Annie tancap gas dan melarikan diri. Just like I taught you. Dan inilah Ini Mini. 14 tahun kemudian Annie tumbuh menjadi wanita dewasa dan diketahui sempat terjerumus ke dalam dunia kriminal karena terpengaruh oleh sang pacar. Tapi saat ini Annie mulai menjauh dan berhasil mendapatkan pekerjaan tetap karena gak mau lagi melakukan kejahatan, apalagi punya hubungan spesial dengan seorang penjahat. Di keesokan hari Annie bangun kesiangan dan tentu harus segera pergi ke tempat kerja, yaitu di sebuah bank. Tapi Annie merasa kesal karena udah mah telat, ditambah mobilnya mogok dan gak mau menyala. Gak lama akhirnya Annie tiba di bank dan tanpa berlama-lama langsung mulai bekerja. But you reversed the fee last time. Yeah, we did. Beberapa saat kemudian Annie lagi melayani seorang nasabah, tapi tiba-tiba komplotan perampok datang dan membuat semua orang panik. Annie mencoba untuk tetap tenang sambil mengangkat tangan dan memperhatikan gerak-gerik perampok. Kemudian Annie menuruti perintah untuk tiarap hingga Annie melihat sebuah pistol milik perampok. Annie terus berpikir akan menyerang para perampok hingga puncaknya Annie mencoba memberanikan diri mengambil pistol itu, tapi tiba-tiba singkat cerita Annie berada di rumah sakit dan udah tersadar dari pingsan akibat terkena pukulan. Meskipun telah dibuat pingsan, Annie sangat senang karena para perampok berhasil ditangkap dan gak ada korban jiwa. Annie berkata bahwa saat beraksi, para perampok melakukan banyak kesalahan dan Annie mengetahui hal itu karena di bank setiap pegawai sering melakukan latihan pencegahan jika terjadi aksi perampokan. Okay, couple more tests before we can think about throwing you back out on the street. Kemudian Annie diberitahu oleh dokter bahwa saat ini Annie lagi hamil dan usia kandungannya 2,5 bulan. Lah, meteng. Sontak Annie sangat terkejut karena Annie sama sekali gak tahu dan gak merasakan apapun. Dari sana Annie menemui sahabatnya menceritakan soal kehamilan itu. Annie memutuskan akan menemui sang mantan pacar karena hanya dengan dia Annie berhubungan. Pada keesokan hari, Annie dalam perjalanan menemui sang mantan untuk minta tanggung jawab. Annie sangat gak menyangka jika dia harus kembali menemui sang mantan padahal udah gak mau lagi punya hubungan. Setibanya di sana, Annie memberanikan diri mengetuk pintu apartemen si mantan, tapi sama sekali gak mendapat jawaban hingga memutuskan langsung masuk. Annie merasa sangat marah saat melihat kelelawar wanita berserakan di depan kamar. Aduh, bisa berserakan gitu ya? Tapi Annie masih belum menemukan mantan pacarnya. Secara tiba-tiba Annie mendengar suara orang lain dan terlihat bahwa sang mantan bernama John lagi dihajar dan ditodong senjata.
Annie akhirnya pergi, tapi belum jauh dari sana, dia gak sengaja melihat sebuah pipa besi dan memutuskan akan menyelamatkan John. Dengan sangat nekat, Annie menghajar mereka, bahkan menyiram dengan air panas. Kemudian dengan segera, Annie langsung mengajak John pergi. Annie bersama John yang dalam kondisi gak pakai apa-apa berlari mencari tempat perlindungan agar lolos dari kejaran. Mereka pun tiba di apartemen teman John. Lalu Annie langsung menanyakan siapa orang-orang tadi yang telah menghajar John. Tapi dikarenakan apartemen itu bukan lagi milik teman John, tiba-tiba Annie dan John ditodong senjata oleh pemilik kamar. No, this Byron stuff. Byron's gone. Di tengah-tengah itu orang yang menghajar John datang, lalu si pemilik kamar malah memberitahu keberadaan John. John berjanji akan memberikan uang asalkan dia dilindungi, dan akhirnya si pemilik kamar pun mencoba menghadang orang-orang yang mengejar, tapi kemudian Annie segera mengambil senjata dan menyerang orang-orang itu. Tanpa pikir panjang, Annie dan John buru-buru kabur karena gak lagi punya senjata untuk melawan. Belum jauh dari apartemen, mereka merasa udah sangat capek. Beruntung John menemukan kunci mobil dari saku celana. Mereka pun segera melarikan diri dan aksi kejar-kejaran gak bisa dihindarkan. Dengan keahlian mengemudi yang dimiliki, Annie terus fokus mengendalikan mobil agar bisa lolos. Annie segera menyembunyikan mobil di balik tronton, lalu saat melihat mobil yang mengejar ada di belakang, dengan cepat Annie langsung menabrakannya. Wow, boleh juga Annie. Gak lama kemudian Annie menghentikan mobil, merasa sangat menyesal karena malah mendapat masalah saat menemui John. Annie akan meninggalkan John karena John gak ingin memberitahukan kenapa dia dikejar. Dikarenakan gak mau ditinggalkan dalam kondisi memakai kolor, akhirnya John mau menjelaskan apa yang telah terjadi. Dari sana Annie dibawa ke sebuah tempat untuk ditunjukkan alasan kenapa John dikejar dan dihajar. Mengetahui bahwa John telah menculik seseorang dan telah membunuh, sontak Annie sangat marah dan memutuskan akan meninggalkan John. Tapi John memanggil Annie, memberitahukan bahwa orang yang diculik masih hidup. He's a card counter. Beberapa saat kemudian Annie kembali marah karena orang yang diculik itu adalah anak buah mafia bernama Nico. Dari situ kita mendapatkan fakta John menculik anak buah Nico itu karena jago bermain poker. John akan menyuruhnya berjudi dengan orang-orang kaya agar John bisa mendapatkan banyak uang. Tapi Annie meminta agar John mengembalikan orang itu kepada Nico. You guys are gonna talk about killing me and then you're gonna kill me, Jesus. Dari sana Annie dan John akan mengantar orang itu pada Nico, tapi di tengah perjalanan mereka merasa lapar dan ingin membeli makanan dulu. John langsung membelokkan mobil dan berhenti di sebuah toko burger. Saat akan membeli makanan, secara gak diduga anak buah Nico melarikan diri, tapi tiba-tiba Annie berniat meninggalkan John karena dari tadi dia terus mendapat masalah. Annie benar-benar udah sangat muak dan sangat-sangat menyesal telah menemui John. Kemudian Annie dihubungi oleh seseorang yang ternyata adalah Nico, memintanya untuk bertemu. Annie merasa sangat ketakutan lalu kembali ke dalam mobil dan langsung menggablok John karena udah membuat hidupnya semakin susah. 1 jam kemudian Annie dan John tiba di tempat Nico. Di sana Nico langsung memarahi John karena beberapa waktu yang lalu gagal menjalankan perintah dengan baik. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Annie dan John bekerja untuk Nico, melakukan kejahatan mulai dari perampokan sampai pengedaran narkoboy. Oh gitu. Worries about me. Wants me to exercise, he wants me to take. Kemudian Nico memberitahu Annie dan John bahwa ada turnamen poker di sebuah kasino dengan hadiah sebanyak $3 juta atau ya sekitar 49 miliar rupiah lah, beserta sebuah mobil mewah. Nico meminta agar Annie menunjukkan kembali kemampuan mengemudi dan bekerja sama dengan John melakukan aksi perampokan. Dikarenakan udah lama pensiun dari dunia kriminal, tentu Annie langsung menolak. I'm a card player. No, you're not. I don't need a card.
Nico mengerti dengan keputusan Annie karena selama mendapatkan tugas, Annie sama sekali gak pernah mengecewakan. Kemudian Nico menghampiri John mengancam akan menghabisinya jika minggu depan hutang sebesar $3 juta belum dibayarkan. Mendengar hal itu, Annie terdiam dan berpikir ulang karena gak ingin jika John sampai dibunuh. Beberapa saat kemudian Annie memutuskan untuk pergi karena gak mau lagi melakukan kejahatan. Tapi Annie dibujuk oleh Mamang John agar mau membantu melakukan perampokan. Sempat terjadi cekcok di antara Annie dan John karena Annie gak habis pikir dengan John sampai-sampai punya hutang yang sangat besar. Meskipun terus dibujuk, tapi Annie tetap kekeh gak mau membantu John. Tentu Annie merasa sangat dilema karena meskipun udah gak punya hubungan lagi dengan John, Annie gak mau jika dia sampai dibunuh karena bagaimanapun John adalah ayah dari anak yang lagi Annie kandung. Akhirnya Annie bersama John kembali mendatangi tempat Nico karena mereka akan melakukan perintahnya. Di sana Annie meminta sebuah mobil demi memudahkan menjalankan aksi perampokan. Nico pun langsung menghubungi seseorang yang menjual mobil dan meminta Annie agar mengambilnya. Singkat cerita, Neneng Annie berhasil mendapatkan mobil dan dia berarti akan menjalani hari-hari bersama John sampai aksi perampokan berhasil dilakukan. Annie sangat gak menyangka bahwa dia benar-benar harus kembali ke dunia kriminal. Hey, I'm not spending the next week. Di malam hari, Annie dan John pergi ke sebuah bar bertemu dengan orang kenalan Nico. Sambil menunggu, Annie menikmati segelas bir dan seketika dia merasa bernostalgia saat dulu berkencan dengan John. Aduh. John mulai bertingkah dengan mengajak pengunjung di sana taruhan bermain biliar. Tapi dikarenakan taruhan kecil, John sama sekali gak diperdulikan, bahkan diusir secara halus. Tentu John merasa gak terima dan langsung nekat menghajar mereka. Kejadian itu membuat seseorang bernama Fowler marah hingga segera menodongkan senjata. Ternyata Fowler adalah rekan Nico yang akan membantu Annie dan John melakukan aksi perampokan di kasino. Thinks if someone can be as handsome as Tom Brady, that he can be a great chef too. Sorry, my wife got me on this meal delivery thing. Fowler mulai mengenalkan orang dalam kasino yaitu Cole dan Kenny. Mereka pun mulai membahas apa aja yang harus disiapkan dan bagaimana kondisi dalam kasino agar aksi perampokan berjalan lancar. Mengetahui bahwa hadiah turnamen kasino akan dimasukkan ke dalam mobil hadiah, Annie memberikan saran agar mencari mobil yang identik dengan mobil hadiah. Kemudian Cole menunjukkan denah kasino sambil memberitahu jalur kabur yang nanti akan dilalui oleh mereka. Melihat jalur yang lumayan sulit dilewati dan jumlah penjaga banyak, John menyarankan agar setiap orang membawa senjata. Tapi Cole dan Fowler menolak karena orang-orang yang bertugas kebanyakan adalah teman dan tentu gak mau terjadi aksi baku tembak. Fowler meminta semuanya jangan khawatir karena rencana akan disiapkan dengan sangat baik. Pada keesokan hari, semua anggota tim kembali berkumpul menyiapkan persiapan terakhir agar rencana berjalan lancar, mulai dari sabotase mobil hadiah, lalu modifikasi mobil lain dan dibuat mirip seperti mobil hadiah, sampai membagi tugas saat aksi perampokan berlangsung. Setelah rencana perampokan selesai, Annie diajak John mengikuti balapan liar. Pada awalnya Annie menolak, tapi karena udah kangen kebut-kebutan, akhirnya Annie pun menerima ajakan John untuk balapan. Beberapa hari kemudian, mobil hadiah yang telah dimodifikasi udah ditempatkan di dalam kasino. Annie dan John mulai masuk ke dalam kasino untuk menginap di hotel kasino. Tapi secara gak sengaja, mereka melihat anak buah Nico bernama Perm yang juga seorang pengemudi handal. Annie dan John langsung menghampiri Perm karena curiga bahwa Perm dikirim Nico untuk terlibat dalam aksi perampokan. Maybe I'll be the reason someone buys you those pajamas.
Dari sana Annie dan John menuju kamar Fowler menanyakan kenapa Perm ada di kasino dan menginap di hotel yang sama. Annie merasa curiga jika Nico punya rencana lain, tapi Fowler berkata bahwa kemungkinan Perm datang untuk menemui orang lain karena Fowler sama sekali gak diberitahu. Dikarenakan masih gak percaya, Annie langsung menghubungi Nico menanyakan kenapa Perm ada di sana. Nico berkata bahwa dia gak menugaskan Perm dan sama sekali gak tahu kenapa dia ada di sana. Beberapa saat kemudian, Annie dan John memutuskan gak akan dulu menginap di hotel kasino karena masih curiga atas keberadaan Perm. Saat di parkiran secara gak sengaja, mereka melihat mobil dinas milik Perm dan itu membuat Annie semakin curiga dan yakin bahwa Perm punya tujuan. Akhirnya di keesokan hari Annie mengajak John pergi menemui sang ayah karena dia benar-benar bingung dengan aksi perampokan yang akan dilakukan. Untuk pertama kali setelah beberapa tahun yang lalu, Annie bisa bertemu kembali dengan sang ayah. Kemudian Annie dan ayahnya pergi ke garasi untuk ngobrol empat mata dan Annie memberitahu bahwa dia mendapat sebuah pekerjaan di kasino. Di tengah perbincangan, ayah Annie minta maaf karena dia gagal menjadi ayah yang baik sampai-sampai Annie harus melakukan pekerjaan seperti itu. Kemudian Annie duduk di tepi pantai bersama John, lalu John mulai bercerita bahwa dia gak mau lagi kehilangan Annie. John selalu terbayang-bayang karena Annie adalah orang yang bisa melengkapi hidupnya. Halah, ngapusi. Ojo percaya deh. John mencoba meyakinkan bahwa dia yang sekarang bukan lagi John yang dulu. John pun mengajak Annie kembali ke hotel karena ingin menikmati waktu berdua sebelum melakukan aksi perampokan. Annie memberitahu John bahwa saat ini dia lagi hamil. Sontak John kaget karena itu artinya mereka akan menjadi sebuah keluarga. John langsung menempelkan kuping ke perut Annie untuk mendengar apa yang dilakukan bayinya. Di pagi hari Annie terbangun dan sangat terkejut karena John udah gak ada di tempat tidur. Annie langsung mencari John ke kasino dan ternyata John pergi untuk membelikan Annie hadiah. Annie sempat khawatir dan takut John pergi meninggalkannya, tapi Annie merasa sangat bahagia karena sekarang John telah berubah dan benar-benar mencintainya. And we're back at the Mid-Central Spring Showdown. Beberapa saat kemudian, para perampok udah bersiap menjalankan tugas masing-masing di mana Kenny mendapat instruksi agar uang hadiah segera dimasukkan ke dalam mobil. Ternyata uang itu dibawa oleh Cole dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun, uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Fowler meminta Annie segera masuk ke dalam mobil agar di waktu yang udah ditentukan, Annie bisa langsung kabur membawa mobil karena pemenang kompetisi poker udah diumumkan. Sementara itu John bertugas membawa kunci mobil dan akan menyalakan dari jarak jauh, tapi John malah dihampiri dua preman dan seketika terjadi aksi baku hantam. Secara mengejutkan, mobil hadiah menyala karena Annie udah siap. Tapi situasi berubah menjadi sangat menegangkan karena para polisi menodongkan senjata. Annie berusaha mencari jalan untuk kabur karena posisi mobil polisi menghalangi jalur keluar. Annie mencoba tetap tenang dan saat melihat spion tengah, dengan cepat Annie segera memundurkan mobil. Annie terus melaju mundur sampai menabrak seorang polisi. Dikarenakan polisi itu mencoba menghancurkan kaca mobil, dengan cepat Annie membantingnya. Setelah mobil mengarah ke depan, Annie langsung tancap gas agar bisa segera keluar dari dalam kasino. Tapi tiba-tiba, beruntung Annie mengerem tepat waktu dan gak menabrak wanita hamil. Seketika Annie terdiam, membayangkan jika sampai wanita hamil itu tertabrak. Kemudian Annie dikagetkan oleh tembakan polisi, tapi Annie gak kenapa-napa karena mobil itu dilengkapi kaca anti peluru.
Annie terus gaspol menunjukkan kemampuan hingga saat udah melihat jalur keluar, para polisi langsung menutup tapi Annie berhasil menerobos. Tapi ternyata dia udah ditunggu oleh para polisi hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Dengan skill mengemudi GG yang dimiliki, Annie membuat para polisi sangat kewalahan. Annie sempat dikepung oleh para polisi, tapi dengan mudah Annie membuat dua mobil polisi tersebut malah bertabrakan. Gak lama Annie menyadari jika Perm lagi mengikuti, dan tentu semua itu telah Annie pikirkan karena dari awal Annie sangat curiga pada Perm. Dari spion Annie melihat Perm membawa senjata bahkan sampai menembaki polisi hingga terpental. Melihat Perm kembali menembaki mobil polisi, Annie segera memelankan mobil untuk melindungi polisi karena mobil Annie dilengkapi anti peluru. Tapi karena dari awal tujuan polisi mengejar Annie, polisi malah menyenggol mobil Annie dan dengan terpaksa Annie pun menyenggol balik. Annie terus tancap gas sampai masuk ke dalam sebuah sirkuit balapan. Annie terus menekan mobil Perm dan berhasil membuatnya mengalami kerusakan karena bergesekan dengan pembatas sirkuit. Saat Annie mulai terdesak, beruntung A.A. John datang dan berduel dengan Perm. John menembaki Perm, tapi karena mobilnya gak stabil, John kesulitan mengendalikan sampai senjatanya terjatuh. John mencoba mengambil senjata untuk segera menghabisi Perm, tapi tiba-tiba melihat mobil John terbalik, dengan cepat Annie keluar dari mobil untuk menyelamatkan John. Sambil terus berusaha menarik John, Annie menangis histeris karena John gak sadarkan diri. Kesedihan Annie semakin lengkap karena tepat di hadapannya si tangkurak Perm berhasil mengambil semua uang hasil perampokan. Pada malam hari, Perm akan kabur bersama tumpukan uang yang telah dia ambil dari Annie. Tapi gak semudah itu karena Annie datang sambil menodongkan senjata meminta Perm mengembalikan semua uang. Sontak Perm menanyakan dari mana Annie bisa mengetahui keberadaannya. Ternyata sebelum uang hadiah dimasukkan ke bagasi, diam-diam Cole memasukkan sebuah alat pelacak. Wah, pintar. Isn't that what you do real good? Situasi menjadi sangat menegangkan karena dari belakang John muncul menodongkan senjata pada Perm. Dengan wajah babak belur karena kecelakaan tadi, John meminta Perm jangan banyak bicara dan kemudian dengan sigap John berhasil melesatkan peluru ke arah Perm, dan di saat yang sama pacar Perm gagal menabrak Annie. Setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya uang hasil perampokan bisa kembali didapatkan dan akan segera diberikan pada Nico. Pada keesokan hari, Annie membelikan roti untuk John sarapan, tapi bukannya menservis, menservis dengan romantis, Annie malah melemparkan tepat ke wajah John yang terluka. Annie melakukan itu sambil bercanda karena Annie gak mau John terlihat lemah, apalagi akan menjadi seorang bapak. Dari sana mereka pergi ke tempat Nico untuk menyerahkan uang agar semua urusan bisa segera selesai. Setibanya di sana, secara mengejutkan, John justru malah menghabisi Fowler beserta anak buah Nico. Tentu Annie langsung terdiam dan gak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh John. John mencoba menjelaskan bahwa semua itu demi Annie dan juga anaknya karena uang hasil perampokan bisa cukup untuk bekal hidup mereka. Tapi John sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan karena akan membuat masalah malah semakin runyam. Annie pun segera mencoba menenangkan John, tapi tiba-tiba Annie menangis histeris karena gak menyangka dengan apa yang baru aja dia lakukan. Meskipun Annie mencintai John dan dia adalah ayah dari bayi yang lagi dikandung, tapi Annie gak mau diam dengan apa yang telah diperbuat oleh John.
Aduh. Beberapa waktu kemudian, Annie udah berada di rumah Nico dan membuat Nico sangat terkejut. Annie bercerita bahwa John udah dia habisi karena terus-terusan membuatnya kesal sampai hilang kesabaran. Kemudian Annie memberitahu bahwa asisten Nico telah berkhianat karena diketahui telah mengirim perm untuk merebut uang hasil perampokan. Saat Annie akan pergi, Nico berterima kasih karena Annie selalu menjalankan pekerjaan dengan sangat baik. Nico pun meminta Annie mengambil sebagian uang hasil perampokan untuk kebutuhan. Seketika Nico terdiam melihat sebuah pistol yang Annie tinggalkan untuk digunakan menghabisi asistennya. Gak lama Annie keluar dari rumah Nico dan terdengar suara tembakan yang mana Nico baru aja menghabisi asistennya yang telah berkhianat. Dengan perasaan campur aduk dan juga sangat-sangat sedih, Annie pergi sambil membawa satu tas berisi penuh uang hasil perampokan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gila sih endingnya ini film. Bolehlah Brad kalian tonton fullnya langsung ya, soalnya seru banget. Oke lah, karena saya diminta menjemput Annie, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.